Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan membahas kembali sikap dan perilaku wirausaha. Kali ini kita akan membahas sikap dan perilaku prestatif. Prestatif itu artinya suatu sikap dan perilaku yang selalu berambisi ingin maju. Berambisi ingin maju. Modal dasar keberhasilan suatu usaha yaitu memiliki sikap prestatif ini. Dan jika ingin berhasil dalam usahanya juga, kalian harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap usaha kalian, kerjaan kalian. Komitmen itu artinya tidak berubah-ubah, tidak setengah-setengah, harus berani menanggung resiko. Ciri-ciri karakteristik prestatif. 1. Percaya diri. Percaya diri itu berarti yakin. Yakin dengan kemampuan diri sendiri, optimis dan tidak ketergantungan. 2. Berorientasi pada hasil. Maksudnya, misal kalian berorientasi pada laba, ingin mendapatkan laba. Berarti kalian itu mempunyai sikap yang ingin kerja keras, punya dorongan kuat untuk mencapai laba tersebut. 3. Pengambilan resiko. Berarti mampu mengambil resiko, suka pada tantangan. 4. Kepemimpinan. Bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik, itu adalah salah satu sikap kepemimpinan. 5. Orisinalitas. Maksudnya orisinalitas ini kalian punya banyak inovatif, kreatif, serba bisa, mengetahui banyak hal. 6. Berorientasi pada masa depan, artinya memiliki pandangan ke masa depan atau perspektif. Jenis dan perilaku kerja prestatif. Jenis dan perilaku kerja prestatif yang harus diperhatikan oleh wirausaha untuk mencapai keberhasilan meliputi 1. Kerja ikhlas. 2. Kerja mawas emosi. 3. Kerja cerdas. 4. Kerja keras. 5. Kerja tuntas. Kita bahas satu-satu. Kerja ikhlas artinya bekerja dengan sungguh-sungguh, dilandasi dengan hati yang tulus. Kedua, kerja mawas terhadap emosi. Jadi kerjanya tidak terpengaruh oleh perasaan atau amarah. Ketiga, kerja cerdas. Cerdas maksudnya bekerjanya harus pandai memperhitungkan resiko, mampu melihat peluang, dan dapat mencari solusi sehingga dapat mencapai keuntungan. 4. Kerja keras. Kerja keras maksudnya harus mempunyai sifat mampu kerja atau gila kerja untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. 5. Kerja tuntas. Kerja tuntas artinya mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir untuk menghasilkan usaha sampai selesai dengan maksimal. Nah, ini ada beberapa faktor penghambat perkembangan kewirausahaan Indonesia karena ada anggapan untuk melakukan wirausaha itu diperlukan pertama modal. Padahal kalau misalnya kita lihat, kita bisa siasati. Misalnya kalian benar-benar tidak ada modal, kalian mau jualan apa, mau usaha apa, kan kalian bisa open PO, ya kan? Sekarang zamannya open PO, jadinya mereka bayar dulu baru kita
kita kasih, kita jual gitu. Jadi jangan sampai modal itu menjadi halangan untuk kalian, ya. Bisa disiasati juga, misalnya modal itu enggak hanya berupa finansial juga, bisa berupa keterampilan kalian. Kalau misalnya kalian punya keterampilan juga itu bisa menjadi modal kalian. Kedua, keturunan. Ada beberapa beranggapan kalau misalnya misalnya bapaknya, kakeknya, neneknya itu keturunannya semuanya wirausahawan, pengusaha semua. Jadinya wajar dong kalau misalnya anaknya jadi pengusaha, enggak kayak gitu, ya. Jangan sekali-kali punya anggapan seperti itu. Kalian itu tidak mempengaruhi, ya. Tidak mempengaruhi seorang berhasil itu karena keturunan itu. Ketiga, status sosial rendah. Jadinya ada anggapan, iya dia kan pengusaha berhasil karena dia kaya, karena dia orang kaya. Jangan ada anggapan seperti itu. Mau kaya atau miskin bisa menjadi pengusaha sukses. Keempat, pendidikan. Oke, pendidikan itu enggak, kita tuh usaha itu menjadi sukses itu tidak melihat pendidikan. Oke, iya memang. Tapi jangan kecil hati juga untuk yang pendidikannya tidak tinggi. Kan kita nggak tahu nanti, ya, ada yang bisa langsung kuliah, ada yang belum bisa langsung kuliah. Jangan berkecil hati, karena orang yang sukses itu orang yang mampu membaca peluang usaha, kerja keras, tekun, dan cerdas. Kelima, jenis kelamin. Saat ini tuh banyak wirausahawan itu yang berasal dari wanita. Tapi berwirausaha itu tidak ada perbedaan jenis kelamin, tidak mandang jenis kelamin, ya. Keenam, kesehatan atau kelengkapan fisik. Sekarang itu banyak juga yang mempunyai keterbatasan fisik tapi dia bisa menjalankan usahanya. Jadi yang enggak ada alasan kalau misalnya keterbatasan fisik atau kesehatan menjadi penghambat berwirausaha. Di sini ada faktor penunjang keberhasilan suatu usaha. 1. Mampu melayani konsumen dengan baik. 2. Memiliki modal yang cukup. 3. Mampu mengatur waktu. 4. Mengetahui target pasar. Itu penunjang saja, ya, faktor penunjang keberhasilan. Dan ini ada faktor penyebab kegagalan. Pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Kedua, gagal dalam perencanaan awal. Ketiga, sikap kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Lalu kurang bisa mengendalikan keuangan. 5. Ketidakmampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan. Ya, ini ada tugas, sudah dikerjakan, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.